Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qada hajatan li akhi. Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, artinya hajatnya gobul, saudaranya ditolong, masya Allah. Udah deh, kemarin ya, faka'anna ma khadamallaha umrahu, masya Allah ya. Karena di orang yang memenuhi hajat saudaranya butuh nih, ya udah kemarin urusan itu gampang, ntar mah gue urusin. Oh, lu kemarin nih mobil lu pakai yang mana aja? Habib mau nih, ada motor Bib nih, pokoknya Habib pakai yang mana aja Bib? Ya, waduh anak pengen jalan aku Bogor, udah Bib pakai itu mobilannya. Ya, ini duitnya Bib buat beli bensin. Ya, ini etonnya udah anak isiin, udah. Wah, masya Allah, kebutuhannya ya dilaksanain. Ya, apa kata Nabi? Faka'anna ma khadamallaha umrohu. Tuh. Ya, Allah jadi maf'ulnya. Seolah-olah dia ngejadikan Allah sebagai khadamnya. Seolah-olah dia menjadikan Allah sebagai pembantunya. Artinya apa? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang seperti itu, semua apa yang diinginkan orang tersebut insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kalau kita mau membereskan urusan saudara kita. Jangan kalahkan digencet, jangan. Itu. Hajat apa nih, manusia kan pasti di dalam dunia kan banyak hajatnya Pak. Ini banyak hajatnya, semua jalan banyak hajatnya. Ada yang bisa kita kabul, kita laksanain, ada yang kagak. Kadang-kadang kita perlu juga. Itu makanya hidup manusia itu ya nggak bisa sendiri. Ya, hidup manusia itu pasti bermasyarakat, nggak bisa kita Pak. Ya, makanya kita nggak boleh benci seseorang dengan kebencian yang sangat luar biasa. Terkadang yang kita benci itu bisa menjadikan cinta. Juga kita nggak boleh cinta sama orang tuh seneng banget. Terkadang yang kita senang bisa jadi benci. Ya, yang harus kita cinta sebenar-benarnya itu Allah dan Rasulnya dan kedua orang tua kita. Selain itu biasa-biasa aja. Ya, dan senang sama orang mah. Nah, ini. Kenapa? Suatu saat kita akan perlu pertolongannya. Makanya mengapa sama tetangga kita harus akur, harus baik, ya, tolong menolong sama tetangga. Ya, ini mah tetangga baru datang udah dikit-dikit musuhan sama tetangga. Ya Allah. Ya, dimana kita perlu pasti tetangga dulu. Pak, ini banyak kejadian. Ya, nggak usah saya sebut orangnya, terjadi memang. Ya, akhirnya mah pas ada keperluan mah kita datang ke rumah tuh, ya. Segala sesuatu pasti kita butuh manusia, dalam arti kata dikala kita nggak bisa melaksanakan sesuatu apapun, ya mungkin tetangga kita bisa, ya mungkin orang lain bisa. Nah, kita harus saling tolong menolong. Biasanya orang yang saling nolongin orang, insya Allah di mana dia ada butuh, dia akan ditolongin lagi sama orang. Dan biasanya orang yang pelit, yang jarang nolongin orang, ya biasanya orang tersebut di mana ada keperluan maka orang ogah buat nolonginnya. Itu udah pasti terjadi. Lihat aja. Ya. Orang dimalas nolongin dia. Kenapa? Dia nggak mau nolongin orang. Timbal baliknya ada. Ya. Ada orang kaya, yang satu orangnya baik, yang satu orangnya pelit. Di sini udah beda nih Pak. Ya, ini orang kaya ini nolongin mulu nih, ada tetangga, ada yang sakit tetangga, udah Bu, Pak, Ibu bawa ke rumah sakit, ya kasihan ini bocah, ya, nah ini buat itunya aja, buat bensinnya. Tuh, tetangga yang baik, kaya, punya mobil, mobilnya dipakai masa apa aja boleh. Yang satu tetangga punya mobil, kadang-kadang, maaf Pak, bisa mau dipakai nih mobil, udah dicuci nih, wah pelit banget. Lihat bedanya. Maling biasanya kalau ke tempat orang kaya yang baik, bawa mindik-mindik doang, langsung ditegur sama warga, ngapain lo? Mindik di rumah orang lo? Orang baik, tetangga juga ngeh. Tapi kalau seandainya orang pelit, maling mindik-mindik, kayak ada antepin, nggak usah ikut campur gitu ya. Abis sih dah tuh tandanya, udah beda urusan gitu juga, agak bakal sama orang baik sama orang pelit mah, agak bakal sama gimana juga. Ya, itu orang baik baru dengar aja anaknya pengen sunat, orang baik, anak mau sunat gak usah pakai diundang,
ya udah ntar urusan anak-anak dah tuh meninggal, gue sempat diomongin lagi orang baik mah, ya enggak, anak muda pada turun ngurus ini, coba orang pelit meninggal, ya hidupnya aja didoain kagak baik, apalagi udah matinya, ya enggak. Nah ini makanya perlunya kita ngaji di situ biar kita ngerti, ya kalau kita memang mampu, ada kemampuan buat nolongin orang, tolongin.